Halo, selamat sore teman-temanku semuanya, dimanapun kalian berada. Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat dan selalu dimudahkan dalam mencari rezeki. Ya teman-teman, saat ini saya sedang mengambil video di sebuah area persawahan ya. Terlihat di depan kita ini terdapat sebuah pohon pisang dan terasering ya, atau tempat irigasi. Terlihat pohon pisangnya pun bergerak daunnya karena saat ini anginnya begitu kencang ya. Makanya saya tidak perlu lagi untuk terlalu banyak bergerak karena sudah ada pergerakan yang dihasilkan. Dan irigasi ini juga sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan air yang ada di sekitaran sawah ini. Apalagi saat ini tanamannya pun tanaman padi ya, yang dimana tanaman tersebut memang membutuhkan asupan air yang memang tidak sedikit supaya hasilnya itu bisa memuaskan sewaktu dipanen. Meskipun masih ada kendala lain seperti hama yang bisa saja menghambat pertumbuhan dari tanaman padi itu sendiri ya. Jadi harus dibutuhkan kejelian dan ketelatenan di setiap pemilik dari tanamannya itu sendiri. Tapi untuk sore kali ini terlihat sangat sepi di sawah ini. Sebenarnya malah enak buat saya ya. Jika mau mengisi suara itu lebih bebas jika lagi sendirian teman-teman. Biasanya kalau ada orang itu sedikit agak malu karena bagi mereka yang belum tahu apa yang saya sedang lakukan, pasti mereka itu menganggap saya itu seperti orang gila ya, karena bicara sendiri di depan kamera. Tak terasa ceritanya Tito itu sudah sampai di part 48 ya teman-teman. Mungkin nanti sebentar lagi akan saya tamatkan karena sudah terlalu terlalu jauh ya. Terlalu jauh sehingga pikiran saya itu lama-lama sedikit agak menjadi blank teman-teman. Apalagi banyak yang yang bertengkar ya di kolom komentar, dan itu sebenarnya sangat mengganggu bagi saya sendiri jika saling bertengkar seperti itu. Makanya saya jarang sekali untuk membalas komentar-komentar kalian, bukan karena saya tidak mau tahu ya, karena saya juga tidak ingin kalian itu saling bertengkar teman-teman. Dan cerita ini hanya sebagai hiburan semata ya.
Jadi harap tidak usah terlalu dimasukkan ke dalam hati. Yang namanya hiburan itu cuma dibuat senang-senang. Jadi kalau yang baper dengan cerita ini ya tidak usah ditonton ya, tidak usah ditonton dan tidak usah meninggalkan komentar yang tidak-tidak. Semoga teman-teman bisa memaklumi biar sama-sama enak ya. Seperti yang banyak di request teman-teman dan bertanya-tanya kapan Tito akan mendapatkan kebahagiaan dari ibunya. Ya sudah saya hadirkan ya. Mulai dari part 47 kemarin Tito sudah akan mendapatkan semua itu dari ibunya. Dan di episode kali ini akan lebih seru lagi jika teman-teman menontonnya sampai selesai ya. Dan cerita ini juga sudah mau selesai karena nanti kalau terlalu panjang ibunya bisa saja melakukan dengan ramah lagi karena Tito sudah bahagia, makanya ya endingnya mungkin akan seperti ini ya teman-teman. Tito betul-betul pasrah saat ini. Entah kenapa Tito benar-benar berdebar dan tak sabar agar ibunya segera melihat miliknya. Tito juga gak sabar ingin menerima perlakuannya padanya. Ibunya kemudian tersenyum simpul saat itu akhirnya berstatus sama seperti dirinya. Posisi ini sungguh posisi yang tidak sopan dilakukan oleh seorang anak pada ibunya. Tak heran Tito sedikit canggung melihat keadaan sekarang. Namun yang sedang dalam ambisi tinggi tak lagi memikirkan norma kesopanan. Yang ada di pikiran Tito sekarang hanyalah hal-hal yang luar biasa. Ibunya Tito tersenyum melihat posisi yang tak senonoh tersebut. Dia bahkan menyorotkan tatapan yang sangat menggoda pada Tito. Tito yang sudah gelisah berat hanya membalasnya dengan pandangan kosong. Saat kemudian ibunya melakukan sesuatu yang membuatnya terkejut. Perlahan-lahan dia memposisikan dirinya bersujud, lantas mengarahkan wajahnya ke temannya Tito. Napas Tito terasa semakin sesak saat dia melakukannya. Udara yang keluar masuk di hidung begitu panas melihat tontonan luar biasa tersebut. Sungguh tak disangka ibunya mau mempraktekkan hal semacam itu. Ibunya tak berkedip menatap temannya yang sudah aktif. Wajahnya merah merona. Mungkin karena ambisinya yang juga telah naik, Tito sendiri malah menontoni anugerahnya yang bergerak itu. Singkatnya, mereka saling melihat apa yang mereka inginkan. Ibunya kemudian memperhatikan tangan kanannya.
Namun belum sempat Tito menebak apa yang hendak dia lakukan, dia sudah menjalankan aksinya. Ibunya tiba-tiba menangkupkan sampul ke mulut dan hidungnya. Lagi-lagi Tito hanya bisa tercengang melihat perbuatan ibunya. Sebegitu gelisahnya dia pada Tito, sampai dia tak segan-segan melakukan hal itu. Dia bahkan menghirup dalam-dalam aroma itu. Ya teman-teman, mungkin untuk cuplikan ceritanya sampai di sini dulu ya. Kalau lebih tahu jelas ceritanya, silahkan teman-teman menyaksikan sampai selesai supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Kalau ada salah kata maupun pengucapan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan nantikan kelanjutan ceritanya ini hanya di lain kesempatan. Saya ucapkan selamat sore, selamat beraktivitas, dan terima kasih.